Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala pujian dan rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu menganugerahkan kepada kita semua karunia nikmat, hidayah dan juga pertolongan, sehingga kita pada kesempatan malam hari ini dapat menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita dapat melanjutkan dengan pengajian. Ini semua adalah berkat limpahan taufik, pertolongan dan juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita selalu syukuri. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga beliau, para sahabat serta pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekedar untuk mengingatkan saja bahwasanya kita masih berada di bulan Sya'ban, ya, bulan yang diangkatnya amal-amal para hamba kepada Rabbul Alamin. Maka hendaknya kita senantiasa selalu berusaha agar berada dalam kebaikan-kebaikan yang banyak. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ghafir ayat 60. Kata Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya dan Tuhanmu berfirman, Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku atau tidak mau menyembahku akan masuk dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Baik, tentu kita sebagai kaum muslimin meyakini sangat ayat ini, meyakini 100%. Ayat ini dapat kita simpulkan bahwasanya Allah berjanji. Janji Allah bagi siapa hambanya yang berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah tidak akan mengingkari janjinya. Kalau ujar Allah pasti dikabulkan, pasti dikabulkan. Dan kita harus yakin, ya, jangan ragu. Kita boleh ragu dengan manusia, boleh ya ragu, ya. Kalau ada manusia menawarkan kepada kita sesuatu, kita boleh ragu, karena belum tentu pasti dia kasih, ya. Misal ada seseorang menawarkan uang, ya, ayo siapa yang hendak duit 1 triliun, ya, datang ke rumah. Kita ini kan antara ragu lawan kada, ya, antara ragu atau bujur kada ya, paling dustainya aja. Itu kalau manusia kan seperti itu gitu, ya. Siapa nah aku memberi duit seitu kan. Nah, pas kita datang ke rumahnya tiba-tiba, ya, kada ada misalnya. Nah ini kan manusia seperti itu, ya. Dan sifat Allah tentunya beda dengan sifat manusia, ya. Manusia berjanji bisa berkhianat. Tapi bila Allah yang berjanji, maka Allah la yukhliful mi'ad. Kita harus yakin itu. Allah tidak pernah mengingkari janjinya.
Janji Allah, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan permintaannya. Sekarang pertanyaannya, kita yakin kada? Ya. Terkadang ya, Allah memang menguji kita terkadang. Seberapa jauh keyakinan kita terhadap Allah. Kita berdoa tapi perasaan kita kok kada dikabul-kabulkan juga. Perasaan sudah berdoa minta ini minta itu sudah bertahun-tahun kada juga dikabulkan. Nah ini kita mulai nih, ini ujian kan, gitu, ujian ya. Nah makanya nanti akan kita jelaskan ya, apa sih bentuk pengabulan doa yang Allah berikan pada hamba yang meminta itu ya. Baik, kita lanjutkan dulu ayatnya ya. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak mau beribadah kepadaku atau tidak mau menyembahku akan masuk dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina ya, dalam keadaan terhina. Jadi Allah memberikan tawaran, menjanjikan ya, tawarannya ya. Kemudian di samping itu mengancam. Dan ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Ini hanya Allah yang bisa seperti ini. Bayangkan ya, jar Allah, bila minta ku beri, bila kada meminta sombong masuk dalam neraka ya. Kalau misalnya ada manusia seperti itulah, bila ikam minta duit loan aku 100 triliun ku beri, bila kada awas. Bila kada datang awas. Kada mungkin manusia seperti itu. Manusia itu senang kalau tidak diminta. Bila orang kada minta tuh himung, alhamdulillah kada jadinya minta. Nah, itu, ya. Kalau minta pun ya mungkin dia kasih ya. Bila hendak, bila kada. Nah itulah manusia. Kan? Beda dengan Allah. Allah kalau kada diminta marah dan dicap sebagai sombong itu hamba. Bila hamba itu kada pernah meminta kepada Allah, berarti ujar Allahnya sombong. Ancamannya masuk neraka. Maka kalau seperti itu ya kita harus meminta lawan Allah kan. Wajib berarti hukum. Dan meminta itu kadang ngalih. Apa susah kita minta lawan Allah? Tidak susah sebenarnya. Justru malah minta lawan manusia itu mengalih. Karena belum tentu diberi. Bila minta lawan Allah pasti sudah ya, dan tidak ngalih. Justru kalau kita kada meminta, kita dicap oleh Allah sebagai hamba yang sombong ya. Baik, terkadang kita tidak tahu ya dahsyatnya doa. Terkadang kita ya, melakukan sesuatu misalkan ya, melakukan sesuatu yang itu hanya terkadang mengandalkan kemampuan kita sendiri, padahal segala sesuatu ya, serumit apapun bisa terselesaikan dengan doa. Berapa banyak orang yang mempunyai masalah, menghadapi masalah-masalah yang sangat rumit dalam kehidupan ya. Kita ini semuanya pasti punya masalah. Nggak ada orang yang hidup itu bebas dari masalah, itu tidak ada. Kita dalam rumah tangga banyak masalah. Masalah istri, masalah anak, masalah macam-macam. Kita dalam hidup bersosial, bertetangga banyak masalah. Kita di tempat kerja juga banyak masalah. Kalau kita hanya mengandalkan kemampuan kita, nggak mungkin. Makanya banyak orang yang stres tuh biasanya tuh. Kenapa jadi stres? Karena hanya mengandalkan kemampuannya saja. Sedangkan kita ini manusia diciptakan Allah itu penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Maka caranya bagaimana? Ya udah, kita jangan mengandalkan kemampuan kita. Kita punya senjata. Allah sudah menawarkan apa? Doa. Banyak urusan-urusan ternyata akhirnya terselesaikan dengan doa yang tulus. Yang terkadang tidak pernah terbayangkan. Oh, selesai juga akhirnya lah. Kada pernah bayangkan kayak ini nah. Dan itu banyak Pak, bukti-buktinya itu banyak. Makanya para nabi, para rasul itu tatkala menghadapi permasalahan mereka itu jauh justru lebih berat daripada kita.
Tapi mereka semuanya menghadapi permasalahan itu dan terselesaikan dengan apa? Dengan doa kepada Allah. Ya. Lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukti dahsyatnya doa yang tulus. Mungkin puan-puan pian sudah mendengar kisah perang Badar, perang Badar masyhur ya, kita rancak mendengar kisahnya. Disampaikan oleh mungkin para penceramah, para ustadz ya. Kalau kita main logika-logikaan, perang Badar itu tuh kadang masuk akal ya. Kok kenapa umat Islam tuh bisa menang? 313 kaum muslimin melawan 1000 kaum musyrikin. Itu kok mungkin kalau bagi kita lah ya, menghadapi musuh sekian banyak ya, mungkin pemimpin perangnya akan bilang, dah mundur aja daripada mati konyol ya. Melihat musuh sing banyakan kada usah itu. Kalau misalkan kita hendak tanding bola misalkan ya, tanding bola klub ini lawan klub itu, melihat klubnya orangnya kenal-kenal nih, harap-harap pulang, kita apa ada nih awak halus kada tapi harap pulang, nyerah aja sudah, dah kan banyak itu biasanya. Apakah Rasulullah seperti itu? Enggak. Rasulullah sedikit pun beliau tidak ada pesimis. Kalau Rasul ketika itu pesimis ya, melihat aduh nih kayak apa nih, orangnya 300 saja, musuh 1000. Itu baru dari sisi jumlah ya, belum dari sisi kesiapan. Perang Badar itu mendadak. Jadi sahabat-sahabat itu kadang-kadang yang siap. Jadi Nabi ketika itu kan menyuruh berangkat jihad itu tuh, ayo yang hendak berangkat yang sudah punya senjata, bahkan senjatanya kadang-kadang yang lengkapnya ya. Ya tadi sudah jumlahnya sedikit, 313 orang, persenjataannya seadanya, persiapan ya kadang-kadang persiapan. Beda dengan orang-orang musyrik ketika itu. Orang musyrik tuh sudah persiapan, latihan sudah, senjata lengkap, jumlahnya banyak. Jangan Nabi ketika itu pesimis, udah kita belikan aja sudah ya, mungkin tidak akan tersebar Islam sampai sekarang. Tapi Nabi, beliau tidak mengandalkan logika ya. Beliau tidak mengandalkan jumlah, kekuatan, tapi beliau yakin Allah. Makanya tatkala beliau menghadapi situasi yang sangat genting seperti itu ya, situasi yang sangat rumit ya, pada malam harinya ya, besok mau berperang nih malam harinya ya, pada tanggal 17 Ramadan gitu ya, bulan Ramadan ya, perang Badar. Jadi malam harinya beliau menyuruh sahabat yang lainnya tidur, dah guringan berataan sudah. Sidin kada guring sorangan. Sidin di tenda berdoa kepada Allah sampai subuh. Karena hanya itu yang bisa dilakukan ya. Hendak persiapan nggak, apalagi besok perang. Hendak mengiau kekawanan pulang yang ada di Madinah ya, ada sempat lagi ya. Mungkin juga ada persiapan juga. Udah nang seadanya nih aja. Tapi Nabi yakin, akhirnya bermunajat. Para sahabat yang lainnya sedang tidur, beliau sendirian bangun. Kala itu Abu Bakar As-Siddiq ya, beliau pura-pura tidur. Abu Bakar nih ya, ibaratnya tuh guguring hayam ya. Bebenjilak deh mata kan itu. Melihat Nabi ini guring kada, oh kada guring ya. Pina lawas sudah ujar Abu Bakar, bapurun sidin menagur Nabi ya, wahai Rasulullah, sudah cukup sudah banyak pian berdoa sidin, pian sudah lawas berdoa, cukup sudah ya. Nabi tetap berdoa, Nabi kadang menghiraukan. Abu Bakar akhirnya sudah lah ya, sudah kada usah lagi ditagur gitu ya, artinya udah. Maksud Abu Bakar tuh udah istirahat aja tuh nah. Apa sidin berdoa tidak tidur, kemudian apa sampai subuh berdoa. Apa dalam doanya beliau memohon dengan sangat kepada Allah ya, ya Allah, kalau sekiranya kelompok ini tidak engkau menangkan, maka engkau tidak akan pernah disembah selama-lamanya ya. Beliau memohon dengan sangat kepada Allah seperti itu.
Apa yang terjadi? Keajaiban terjadi besok harinya. Pada saat besok harinya kaum muslimin berhadapan dan kaum musyrikin sudah berhadapan nih. Ini kalau orang yang tidak punya keimanan yang kuat pasti mundur. Pasti mundur tuh ya. Kalau kita yang mungkin hidup zaman itu, mungkin kita sudah mundur, Pak. Karena tentunya keimanan kita beda dengan keimanan para sahabat. Mereka tidak mundur sedikit pun ya. Nabi berdoa sepanjang malam memohon kekuatan ya. Karena tidak ada yang bisa diandalkan kala itu ya, kecuali Allah sudah. Mengandalkan jumlah ya sudah. Nabi juga tidak membayangkan nih, pokoknya besok pasrah aja sudah nih. Mau mati, mau apa, mau gimana, yang penting perang. Bismillah, perang. Ya. Apa yang terjadi? Pertolongan Allah datang. Di luar logika. Allah kirimkan apa? 1000 malaikat. Ya. Tentara malaikat Allah turunkan untuk membantu kaum muslimin kala itu. Ya. Makanya akhirnya dalam riwayat dikisahkan bahwa banyak kaum musyrikin itu yang meninggal. Ya. Padahal kaum muslimin baru ngangkat pedang sini, udah mati. Ya. Ini di luar logika. Iblis kala itu yang ikut perang dalam barisan kaum musyrikin, yang dia menjelma jadi seseorang takut lari karena melihat tentara malaikat silih berganti datang. Orang-orang musyrikin mencegat, kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Ya. Kata iblisnya, saya melihat apa yang tidak kalian lihat. Ini kabur dia. Akhirnya peperangan kala itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Lihat, Pak, di luar logika. Nabi juga tidak membayangkan kalau bakalan ada pertolongan seperti itu, nggak pernah bayangkan. Yang penting berdoa saja. Tentunya dengan keyakinan yang tulus. Nabi Musa ketika menghadapi permasalahan yang sangat rumit bagi beliau nih. Di hadapan beliau ada laut, di belakang yang ngejar nih Firaun. Ini nggak ada pilihan lain nih. Pilihan untuk selamat itu cuma satu. Bagi para Bani Israel ketika itu terbagi dua ya. Kata mereka, kalau kita ingin selamat, kita nyerah aja sama Firaun sudah. Kita nyerah ya. Jadi kala itu karena sudah dihadapkan dengan laut sebenarnya, di belakangnya Firaun, kaum Bani Israel terbagi dua. Ada yang masih bertahan bersama Nabi Musa, ada yang sebagian sudah menjelek-jelekan Nabi Musa. Wahai Musa, apa gimana nih kita nih? Kita nih kalau ke depan mati, belakang mati. Ya. Siapa yang kuat berenang sampai ke seberang? Nggak ada. Ya. Mati kita nih. Ya. Udah kita nyerah aja deh, nyerah selamat kita ya. Ini pikiran sesuai logika gitu ya. Sesuai logika kalau ingin selamat, nyerah aja sama Firaun. Firaun datang nanti kita ngaku kalah, udah kami ikut kamu aja. Ya, maka mungkin sama Firaun nggak jadi dibunuh. Ya. Tapi apakah Nabi Musa berpikir seperti itu? Enggak. Nabi Musa tetap tenang. Kata Nabi Musa, Inna Rabbi sayahdin. Ya. Sesungguhnya Tuhanku akan berikan petunjuk kepadaku. Dia menguatkan kembali keimanan kaumnya ketika itu. Akhirnya apa? Kaumnya mulai yakin lagi ya. Ada sebagian masih menjelek-jelekan, mana gitu ya. Gimana mau selamat kan? Ini kan kalau orang mengandalkan logika seperti itu, gimana mau selamat? Ya. Mau cara apa kita nih? Sudah kita nyerah aja sudah katanya. Ya. Tapi kata Nabi Musa, Inna Rabbi sayahdin. Nabi Musa juga nggak tahu nih bakalan gimana, nggak tahu. Yang penting dia tawakal sama Allah. Dia berdoa pada Allah. Ya. Hingga akhirnya ada perintah Allah untuk apa? Wahai Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu ya. Pukul. Tuh. Nabi Musa juga nggak tahu ini apa nih, Allah perintahkan laut dipukul dengan tongkat ya. Nabi Musa taat saja kan karena perintah Allah. Makanya kalau kita itu diperintahkan Allah apa saja jangan ada yang protes. Kenapa sih kita harus sholat? Kenapa kita harus puasa? Kenapa? Jangan. Taati saja selesai. Nabi Musa ada nggak protes beliau? Enggak. Kata Nabi Musa, misalkan ya, Allah nyuruh, Musa pukul laut itu dengan tongkat. Apa hubungannya mukul laut dengan tongkat dengan keselamatan? Apa hubungannya? Nggak ada. Ya. Kalau Nabi Musa mungkin cerewet seperti kaumnya, ya mungkin nggak bakalan selamat mereka. Tapi itulah karena perintah Allah. Terkadang mungkin Allah perintahkan kita seperti ini ya, tidak sesuai dengan keinginan kita. Sudah kita ya, laksanakan saja. Pasti ada hikmahnya di balik itu. Bahkan terkadang kita nggak tahu hikmahnya, tapi Allah punya hikmah.
Ada sebagian orang misalnya, kenapa sih kita harus puasa Ramadan tuh siang hari? Coba kalau malam misalkan, nah itu. Kan tinggal sahurnya maghrib, bukanya subuh, guring sudah kan gitu. Itu logika kita, Pak. Jadi agama itu bukan logika-logikaan, ya, bukan akal-akalan kita itu, bukan handak-kehandak kita ada. Tapi agama itu adalah apa yang dikehendaki Allah, seperti itu, ya. Makanya Nabi Musa nggak pernah protes meskipun apa yang dilakukannya itu tidak sesuai dengan akalnya. Ini apa maksud Allah nih mukul laut dengan tobat? Ternyata apa? Benar, akhirnya Allah bukakan hikmah di balik itu. Laut menjadi terbelah, ya. Barulah Bani Israel yang tadi ngomel-ngomel, protes-protes, oh ini ternyata ya janji Allah. Baru mereka tersadar, ya. Kan di luar logika itu. Akhirnya mereka bisa selamat, ya. Baik, ya. Kemudian ada juga cerita, ya. Ini mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran, ya. Ini cerita, ya, sangat menarik sekali, ya. Cerita tentang salah seorang ulama yang bernama Syakik Al-Balkhi, ya. Kalau mungkin Bu Pian pernah mendengar, ya, cerita ulama ini, ya. Nama beliau Syakik Al-Balkhi, ya. Syakik Al-Balkhi ini suatu ketika di dalam rumahnya tidak memiliki apa-apa, ya. Persediaan makanan habis, ya. Duitnya habis, bayangkan, ya. Mungkin orang-orang dulu seperti itu, ya. Orang-orang dulu itu makanan habis sehari, besok cari lagi, kan? Kalau kita zaman sekarang, makanan untuk setahun ke depan masih ada, bersimpanan di gudang beras berkarung-karung. Tenang loh, hidup setahun tenang. Itu zaman kita. Kalau zaman dulu, apalagi di zaman Nabi itu kan, Nabi punya makanan hari ini, besok kada tahu makan apa, ya. Bahkan besok ada makanan apa aja nih, saya puasa sih dia. Ya, maka kalau kita bandingkan, ya, kehidupan kita, ya, urusan dunia itu lebih nyaman kita daripada urusan dunia mereka, ya. Ya mudah-mudahan dengan dimudahkan urusan dunia kita tuh kita lebih mudah melaksanakan ibadah seharusnya kan, ya. Kalau dibanding mereka dulu kan urusan-urusan dunia mereka tuh sulit, ya, ekonominya sulit, tapi ibadahnya luar biasa. Ibadahnya mereka itu, ya. Nah, ini dikisahkan bahwa Syakik Al-Balkhi ini memang dia tidak punya apa-apa, habis semuanya, makanan semuanya habis. Kemudian istrinya bilang kepada suaminya, wahai suamiku, ya, Syakik Al-Balkhi, persediaan makanan kita sudah nggak ada, habis, duit juga nggak ada, ini anak-anak kita kelaparan nih, ya. Kalau mungkin kita disampaikan istri seperti itu apa? Panik begitu. Aduh gimana nih, cari utangan gitu, ya. Tapi Syakik Al-Balkhi, ya, dia tetap tenang. Dia disampaikan keluhan seperti itu, langsung dia ngambil air wudhu, dia berwudhu, wudu. Ini kalau kita misalkan gitulah ujar bini kita, abahnya habis duit nah, beres habis, bodoh dulu. Kocak namanya. Oh, bodoh aja nah. Ini saya berwudu, dia berwudu. Selesai berwudu, dia teringat dengan temannya. Ini temannya pernah bilang, ya, menawarkan tawaran, wahai Syakik, kalau kamu perlu apa-apa jangan sungkan-sungkan datang ke rumahku, ya. Misalkan Anda perlu apa, pinjam duit, pinjam apa kan, datang, ya. Ini teringat, habis berwudu teringat kan, dapat solusi kan, baru berwudu dapat solusi sudah. Akhirnya, wah ini kesempatan kan, akhirnya dia putuskan untuk keluar rumah menuju ke tempat rumah temannya tadi, ya. Di perjalanan Syakik Al-Balkhi ini melewati sebuah masjid, ya. Di perjalanan dia melewati sebuah masjid. Ketika melihat masjid, ya, dia langsung masuk ke dalamnya untuk sholat 2 rakaat, ya, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah, ya. Ini kalau orang yang memang betul-betul tawakal pada Allah itu seperti itu, ya. Jadi masuk masjid, ya, dia tidak melanjutkan perjalanan dulu, dia mampir dulu ke masjid. Nah kemudian setelah sholat tertidur, habis sholat Syakik Al-Balkhi ini tertidur. Dalam tidurnya itu dia bermimpi.
seakan-akan ada teguran untuk dia itu. Yang tegurannya itu seperti ini, wahai Syakik, engkau ini selalu menasehati umat, ya, menasehati orang lain agar bergantung hanya kepada Allah. Tapi kenapa saat ini kamu bergantung pada manusia? Ya, jadi mungkin kira-kira seperti itulah teguran untuk apa? Syakik al-Balkhi. Kemudian dia terbangun. Dia merenung, ya. Dia merenung dengan masih terngiang-ngiang dengan teguran yang dalam mimpi itu, ya. Karena kan dia ini hampir bergantung pada manusia, ya. Dia ingin ke rumah temannya tadi. Dia teringat satu nasihat dari gurunya, ya, yang bernama Abu Ja'far. Teringat bahwa gurunya pernah menasehati, ya, man arada bil hajah ilal makhluk falyati ilallah, ya. Atau yang maknanya kira-kira seperti ini, barang siapa yang punya keperluan dengan orang lain atau dengan makhluk, maka yang pertama kali datangi adalah Allah, ya. Jadi kalau kita itu perlu kepada manusia, ya. Bukan kita nggak boleh kita minta tolong sama manusia, boleh kita minta tolong sama orang lain, boleh, asalkan orang itu mampu nolong kita, ya. Dan orang itu ada di hadapan kita, ya. Orang itu bukan kita minta tolong dalam keadaan orang tidak ada, ya. Kita boleh minta tolong, cuman hati kita jangan bergantung pada orang itu, ya. Itu konsep tawakalnya. Kita minta tolong orang, tapi hati kita jangan bergantung pada dia. Maka nasihat gurunya Syakik al-Balkhi ini, kalau kamu perlu terhadap orang lain, maka yang pertama kali harus kamu datangi adalah Allah. Karena orang yang dimintai tolong itu dalam kekuasaan Allah. Dia teringat dengan nasihat gurunya itu. Akhirnya Syakik al-Balkhi memutuskan untuk bertahan di masjid sampai waktu Isya. Mungkin dia masuk masjidnya tadi sore, ya, atau mungkin siang, bertahan sampai Isya. Jadi semua sholat dia laksanakan, ya. Sholat mungkin sholat asar, sholat maghrib, sholat Isya. Setelah sholat Isya, akhirnya dia putuskan untuk pulang. Kada jadi meneruskan perjalanannya menuju rumah temannya tadi, ya. Mungkin pikirnya besok lah, mungkin mau bekerja atau mungkin mau cari pekerjaan apa dan sebagainya. Intinya dia tidak jadi ke rumah temannya, ya. Karena dia dalam mimpi dapat teguran, ya. Kemudian dia teringat dengan nasihat gurunya bahwa kalau kita perlu sesuatu dengan orang lain, maka yang pertama kali didatangi adalah Allah. Dan dia nggak tahu nih, pulang ini nggak bawa apa-apa. Bagaimana nih nanti istrinya nanya, ya, sudah dapat makanan atau belum? Anak-anaknya masih kelaparan, sudah dapat makanan atau belum? Ini pokoknya Syakik al-Balkhi sudah pasrah dia. Pulang, dia putuskan untuk pulang. Apa yang terjadi? Di depan rumahnya itu sudah berdiri temannya yang mau dia datangi tadi. Jadi temannya sudah berdiri depan pintu rumahnya membawakan makanan yang dia minta kepada Allah. Ini kisah nyata, ya. Syakik al-Balkhi kaget. Oh, ini gak pernah suruh datang ke rumahnya, ya. Nggak pernah di WA, nggak pernah di telepon sebelumnya, nggak pernah, ya, mungkin diundang, nggak pernah, ya. Datang sendiri, datang tidak dengan tangan kosong, bawa sesuatu makanan yang cukup dimakan oleh Syakik al-Balkhi dan keluarganya ketika itu. Persis makanannya apa yang diminta oleh beliau kepada Allah. Lihat, Pak, ini keajaiban doa. Maka dari kisah ini dapat kita ambil pelajaran, Pak. Selama kita bergantung kepada Allah, maka Allah akan tundukkan makhluk-makhluknya. Allah akan luluhkan hati orang-orang. Karena yang menguasai kita semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekiranya Syakik al-Balkhi tadi langsung datang ke rumah temannya, belum tentu dapat. Karena bisa jadi mungkin
Oke lah, temannya dulu pernah nawarkan, kalau kamu perlu apa-apa silakan datang ke rumah saya, jangan malu. Mungkin kala itu dia sedang berada, lagi banyak duit ya. Pas kebetulan misalkan datang ke situ pas dia lagi nggak ada duit. Ya kan kita nggak tahu ekonomi seorang, kadang pasang surut ya. Pada saat banyak mungkin dia menawarkan, ayo siapa yang hendak pinjam duit, siapa yang hendak ku beri duitnya. Saat banyak, pada saat kadada ya. Makanya Syakir Al-Balkhi itu dia berpikir ya, boleh jadi mungkin kalau saya datang ya, dia lagi nggak ada duit atau apa, mungkin ya, mungkin dia punya keperluan lain, kan kita nggak tahu keperluan orang kan ya. Pada saat orang lapang mungkin bisa aja nawarkan free, pada saat dia mungkin perlu, mungkin anaknya sakit atau dia mungkin juga kehabisan bahan makanan ya, duitnya harus beli makanan mungkin untuk keluarganya ya, sehingga nggak bisa lagi dia ya. Paling apa, orang pasti akan bilang mohon maaf ya, ya mungkin saya kemarin nawarkan seperti itu, tapi saat ini saya juga perlu nih, gimana nih ya. Makanya Syakir Al-Balkhi tidak mendatangi rumah temannya tadi, tapi lihat bagaimana Allah menggerakkan hati temannya tadi, justru malah datang ke rumahnya Syakir Al-Balkhi membawa makanan yang diminta beliau kepada Allah. Dan ini di luar logika, di luar logika. Kita misalkan ya bangun masjid ya, atau rehab masjid apa, kita mungkin perlu yang namanya dermawan atau donatur perlu ya. Tapi yakinlah bahwa siapa yang menggerakkan hati para donatur untuk menyumbangkan uangnya kepada masjid? Allah. Maka yang pertama kali kita ketuk pintunya adalah pintu Allah, pintu langit, jangan pintu para donatur terlebih dahulu, ketuk pintu Allah dulu, karena Allah yang meluluhkan hati mereka ya. Alhamdulillah ya, ini cerita pengalaman kita Pak ya. Ini berbagi pengalaman kepada Buhan Pian ya, dan ini betul-betul kita alami Pak ya. Betul-betul kita alami, luar biasa ya. Mungkin pian-pian yang kemarin sempat hadir pada acara peletakan batu pertama di Alabiu ya, kita bangun gedung ya, alhamdulillah gedung asrama putri ya. Ini sudah mulai tingkat kedua pulang nih ya. Itu awalnya kita hampir pesimis ya. Kita mau bangun asrama karena melihat kondisi asrama yang lama ini sudah overload ya, santri itu sudah bekajal-kajalan ya, sudah ya hampir kada muat gitu kan, khususnya yang putri ya. Yang putri ini kan semakin banyak santrinya, kemudian asramanya terbatas, jadi udah kita bikin lagi ya. Uangnya dari mana? Uangnya nggak ada. Kemudian kita musyawarah ya kita bilang aja bahwasanya uangnya dari Allah ya. Kita memang nggak punya uang, tapi kita punya Allah. Bismillah ya. Oke ya. Apa ikhtiar kita? Ya tentu tetap ada ikhtiar kan. Dah kita ikhtiarnya bikin acara tablik akbar ya. Tablik akbar mungkin ya perlu modal ya berapa rupiah lah ya, mempersiapkan segalanya tuh ya. Sambil tablik akbar juga sambil nanti kita lelang ya, lelang ini kan, siapa yang mau beli semen dan sebagainya ya. Itu kita coba saja, coba tuh kan ya. Kita undang kan kemarin beberapa daerah juga kita undang ya. Kita itu nggak nyangka Pak, nggak nyangkanya itu ya, paling kita mikirnya itu ya dapat 5 juta 10 juta ya alhamdulillah sudah ya. Kita tuh justru malah mengiranya tuh ya paling dapat 5 juta 10 juta ya. Ya kan gitu ya mikirnya. Ya nggak apa-apa lah, yang penting kita ada usaha dulu. Nggak apa-apa lo mungkin modal 10 juta 5 ya mungkin dapat beli semennya berapa sak dulu misalkan ya. Tapi di luar apa? Di luar nalar kita ya. Dalam sekejap ketika itu, dalam waktu 1 jam atau 2 jam acara itu, akhirnya apa? Ya hampir membuat kita semua para ustadz menangis. Dapat 300-an juta ya, dapat 300-an juta. Kita nggak mengira, nggak menyangka. Makanya ulun tuh sama kawan-kawan ulun semangati mereka bahwa udah kita jangan pesimis ya. Yang menggerakkan hati para donatur itu adalah Allah.
Bukan kita yang memaksa mereka. Enggak, kita nggak bisa memaksa mereka. Kita datang ngetok pintu rumah orang, ayo mau nyumbang berapa nyumbang. Enggak bisa kita memaksa mereka. Yang bisa menggerakkan hati mereka itu hanya Allah. Kita paling hanya bisa menghimbau, ayo siapa yang mau nyumbang. Kita nggak bisa maksa. Kalau kita paksa pun orang marah ya. Nanti nggak ikhlas orang kan. Justru malah akhirnya apa? Ya nggak jadi pahala kan. Tapi kalau Allah yang memberikan taufik kepada para donatur, yang menggerakkan hati mereka untuk mengeluarkan uang hartanya di jalan Allah, itu bagi Allah mudah. Allah tinggal bilang kun fayakun, selesai. Makanya ketika pas lelang barang itu, siapa yang mau beli tiang ini seharga 3 juta, semen ini, akhirnya pada ngangkat tangan semuanya, saya. Ternyata setelah dikumpulkan hampir 300-an juta ya. Alhamdulillah bisa membangun pondasi. Dan sampai sekarang alhamdulillah Pak, sampai sekarang setiap hari ada saja orang datang mengetuk pintu, tok, assalamualaikum Ustadz, nih ada 5 juta buat pembangunan. Besoknya datang lagi 5 juta. Ada yang lewat rekening, Ustadz saya sudah transfer berapa? 10 juta, alhamdulillah ya. Kita nggak pernah minta, kita cuma minta kepada Allah saja. Yang penting kita berdoa pada Allah, ya Allah selesaikan ya Allah pembangunan asrama ini. Kapan selesainya serahkan pada Allah. Bagaimana caranya? Allah yang punya cara. Makanya kita harus yakin dengan firman Allah tadi, ud'uni astajib lakum ya. Ud'uni astajib lakum. Itu betul-betul harus kita yakini baik. Kita tuh punya masalah rumit, terkadang kita nggak mau datang kepada Allah. Terkadang kita itu hanya mengandalkan kemampuan kita ya, berat jadinya. Permasalahan kita banyak ya. Makanya kata Allah dalam ayat yang lain, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh ya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan dicukupkan dan Allah akan berikan jalan keluar ya. Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak disangka. Terkadang kita yang nggak mau tawakal. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW supaya meyakinkan kita ya, apa kata Nabi? Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin doa itu pasti diijabah. Sekarang tergantung kita ini yakin atau tidak. Kadang kita berdoa, saya sudah berdoa Ustadz, bahkan sudah 10 tahun ini saya berdoa, minta apa? Minta keturunan. Saya sudah menikah hampir 10 tahun lebih, tapi sampai hari ini belum dikaruniai anak. Kamu sudah berdoa? Berdoa sudah. Berapa lama? Sudah 10 tahun ini saya berdoa, belum dikabulkan. Bukan Allah tidak mengabulkan, tapi mungkin bisa saja belum saatnya dikabulkan. Kita harus tetap husnuzon. Lihat bagaimana Nabi Zakaria tatkala beliau berdoa kepada Allah puluhan tahun, meminta keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat masih muda berdoa dan tanpa lelah beliau berdoa, dan tidak pernah sekalipun Nabi Zakaria prasangka buruk terhadap Allah ya. Kenapa sih Allah nggak ngabulin doa saya? Padahal saya sudah minta ya. Akhirnya apa? Allah kabulkan meskipun pada saat sudah usia senja ya. Dan kita nggak bisa maksa Allah. Kita itu inginnya berdoa sekarang, kabul sekarang. Itu keinginan kita Pak. Tapi keinginan Allah nggak seperti itu. Allah yang lebih tahu kapan waktu yang tepat untuk mengabulkan permintaan kita. Yang jelas jangan lelah kita untuk berdoa. Sama misalkan seseorang berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakanlah hamba keturunan yang soleh, ya Allah jadikan anak saya soleh, istri saya solehah, pokoknya minta semuanya. Tapi ternyata setelah dilihat kok anak saya nggak soleh ya, berdoa sudah doa, ternyata anak saya masih nggak soleh, ya sabar ya, sambil ikhtiar kan, sambilnya. Karena kita nggak tahu, mungkin saja, mungkin ya, meskipun mungkin kita sudah tidak melihat lagi ya, kita sudah meninggal ternyata anak kita soleh kan, kita nggak tahu ya. Makanya dalam hal berdoa itu yang harus kita tanamkan dalam hati adalah keyakinan yang kuat, tawakal yang kuat, kemudian prasangka baik kepada Allah. Prasangka baik, jangan prasangka buruk ya. Karena terkadang Allah mengabulkan doa itu bisa saja
dengan cara yang lain. Karena dalam hadis Nabi, bentuk pengabulan doa itu ada 3. Imma an yustajaba lahu, apakah Allah langsung mengabulkan doa ketika itu, ya, minta langsung dikasih. Bisa jadi, ya, minta langsung Allah kasih. Ya. Imma an yuddakhara lahu fil akhirah, atau dalam pengabulan yang kedua, nggak dikabulkan di dunia tapi Allah simpan sebagai pahala di akhirat, dan itu tentunya lebih baik. Orang minta kaya tapi nggak kaya-kaya, 20 tahun berdoa minta kaya tetap miskin, maka jangan prasangka buruk terhadap Allah. Bisa jadi Allah simpankan permintaan tersebut sebagai nantinya tabungan di akhirat, dan itu tentunya lebih baik daripada apa yang dia minta di dunia. Ya. Kita bisa jadi yang kita minta sekarang, kok nggak dapat, kita minta ini minta itu kok nggak dikabulkan. Oh, ternyata Allah simpankan untuk akhirat kita. Bukan Allah tidak mengabulkan. Atau yang ketiga, yang terakhir nih, bentuk pengabulan doa yang ketiga adalah kata Nabi, an yasrifalahu minassu. Allah hindarkan seseorang dengan sebab doanya tersebut, Allah hindarkan seseorang dari keburukan. Dan ini yang terkadang tidak kita sadari. Kita mungkin suatu ketika hampir celaka, hampir ketabrak mobil misalkan, hampir misalkan kita kecelakaan tapi selamat. Itu bisa jadi bentuk pengabulan doa yang kita minta dan Allah tidak kabulkan, tapi Allah gantikan dengan pengabulannya kita dihindarkan dari bahaya. Atau anak kita kah misalkan dihindarkan dari bahaya, istri kita kah dan lain sebagainya, hampir celaka tapi selamat. Kita yang jelas berdoa saja, berdoa, ya. Bentuk pengabulannya seperti apa ya terserah Allah. Allah yang lebih tahu, ya. Kita minta Avanza, ya Allah berikan saya Avanza, Pajero, NMAX ini. Ternyata nggak dikabulkan juga. Ternyata akhirnya Allah selamatkan kita dari kecelakaan mobil misalnya. Hampir tabrak Avanza, hanya selamat. Hampir ditabrak NMAX, selamat. Oh, ini ternyata mungkin bentuk pengabulan Allah dalam bentuk yang lain. Jadi jangan sampai kita prasangka buruk dahulu terhadap Allah. Enggak, kita jangan sampai prasangka buruk. Harus terus berprasangka baik. Meskipun apa yang kita minta misalkan belum dikabulkan, dan bukan Allah tidak mengabulkan, tapi Allah sudah kabulkan, tapi dalam bentuk yang lain. Baik, ini saja mungkin yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bergantung kepadanya, yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih pada saat-saat menjelang Ramadan ini kita banyak-banyak berdoa. Apalagi nanti pas kita di bulan Ramadan, hendaknya kita memperbanyak doa kepada Allah. Doa apa saja, minta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.